Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKI Sumut Kuala Mencirim. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Anak-anak juga berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Kau sungguh baik bagi kami hingga kami ada sampai saat ini karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali di minggu ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semuanya yang mendengarkan, anak-anak Tuhan yang di rumah, Tuhan berkati semuanya supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi suatu pedoman bagi kami, bagi anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan yang mendengarkan boleh semakin taat, semakin setia mengikut Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau berkata-kata dalam diri hamba sehingga firman-Mu benar-benar boleh disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi ini yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 dengan tema pengharapan di tengah bencana. Anak-anak, pada masa lampau Israel pernah mengalami bencana kekeringan. Hujan tidak turun selama beberapa tahun, sehingga sungai-sungai menjadi kering, rumput-rumput juga kering, dan ladang dan hewan pun tidak bisa menghasilkan. Manusia juga mengalami dampaknya, sehingga kesulitan mendapat air, padahal kebutuhan manusia untuk air sangat diperlukan. Kenapa bisa terjadi? Mengapa bencana tersebut bisa terjadi? Rupanya Tuhan sedang marah terhadap Raja Ahab, raja orang Israel pada waktu itu. Karena Raja Ahab ini menyembah dewa Baal. Dia mendirikan patung dan kuil bagi Baal dan mengajak umat Israel untuk sujud menyembah. Maka Tuhan mengutus nabi, seorang nabi yang bernama Elia. Elia datang kepada Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Nah, adik-adik, akan terjadi kekeringan. Kalau terjadi kekeringan berarti itu merupakan suatu bencana. Bencana bagi manusia, bencana bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, karena tidak mendapatkan air. Tanaman juga mengalami kekeringan, sehingga mau memerlukan air tidak ada air. Nah, anak-anak Tuhan, meskipun Nabi Elia, meskipun demikian, Nabi Elia tetap menyembah kepada Tuhan. Walaupun di sekelilingnya umat Israel tidak taat kepada Tuhan. Karena Raja Ahab tadi mengajak umat Israel untuk menyembah dewa Baal. Iman dan ketaatan Nabi Elia tidak goyah kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia mengalami penderitaan akibat bencana tersebut.
Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit yang berada di sebelah timur sungai Yordan. Ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit, Elia tetap taat dan mau melakukan yang diperintahkan Tuhan. Dia berjalan ke arah timur, menyeberangi sungai Yordan, kemudian menginap di pinggir sungai Kerit. Sungai itu masih ada airnya, anak-anak, sehingga Nabi Elia bisa minum dari air sungai itu. Nah, kemudian bagaimana dengan makanan Nabi Elia? Tuhan ternyata sungguh baik. Dia menyediakan makanan kepada Nabi Elia dengan caranya sendiri, dengan cara Tuhan yang ajaib. Setiap pagi dan sore, burung-burung gagak datang membawa roti dan daging pada Elia untuk dimakan. Anak-anak, pertolongan Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Nah, apa yang dapat kita lakukan di tengah bencana yang melanda banyak orang? Mengharapkan pertolongan orang di sekitar kita tentu sulit, karena mereka pun mengalami kesulitan yang sama dengan kita. Anak-anak, Tuhan sanggup menolong kita dalam situasi apapun, termasuk saat menghadapi bencana alam. Maka satu-satunya adalah tetaplah berharap pada Tuhan. Maka Ia akan menolong kita pada waktu dan cara yang tepat. Seperti tadi Nabi Elia. Tuhan menyuruh dia ke sungai Kerit. Di tepi sungai Kerit, dia bermalam di situ. Dia tinggal di situ. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia kelaparan. Tuhan menyediakan makanan dan minumannya juga ada, air dari sungai itu. Nah, anak-anak, sungguh ajaib pertolongan Tuhan. Sehingga Nabi Elia bisa hidup, bisa dipelihara Tuhan. Nah, anak-anak, kita juga mau berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Bahkan dalam kesusahan, dalam kesedihan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Karena itu berharap pada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Tuhan Yesus sangat mengerti, sangat tahu apa yang kita perlukan. Nah, kemudian anak-anak, ada dalam Mazmur 46 ayat 2. Di situ dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu adalah ayat hafalan buat anak-anak di rumah. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dihafal di rumah ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan di minggu ini sampai di sini. Anak-anak Tuhan yang di rumah senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Sebelum kita menutupnya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang mengingatkan kami tetap taat dalam keadaan apapun. Seperti Nabi Elia, tetap taat kepada perintah Tuhan. Kami juga mau Tuhan, berikan kami senantiasa hati yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Ajar kami Tuhan agar tetap taat kepada Tuhan.
Berkati kami semuanya, anak-anak Tuhan yang di rumah, Tuhan berkati. Berikan kesungguhan, ketekunan dalam belajar dan membantu orang tua. Begitu juga Bapa, kami berdoa, biarlah kiranya pandemi COVID-19 ini boleh cepat berakhir. Sehingga kami boleh sekolah minggu, boleh sekolah, dan biarlah kiranya Tuhan tetap menolong, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Berkati keluarga kami semuanya Bapa, sehingga kami semuanya dalam keadaan sukacita walaupun keadaan apapun. Terpujilah Engkau Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Shalom untuk kita semuanya.